Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra. Hari ini kita seperti biasa akan ngobrol dengan banyak sekali narasumber yang tentunya kita tiap episode berbeda ya. Jadi tiap episode ilmunya beda-beda, dan kalau kali ini memang spesial juga karena berkaitan dengan sesuatu yang lagi hype banget. Tapi nanti ya, udah ada yang ketawa. Nggak apa-apa. Tapi hintnya only you gitu ya. Ya, hanya kamu gitu. Nah, kalau bicara nanti Mas Riki. Nah, kalau bicara tentang movement hashtag dari Kamu Untuk Indonesia ini, kita pengen anak-anak muda Indonesia lebih berkontribusi lagi terhadap bangsa dan negara melalui banyak sekali platform. Jadi apapun yang kalian kerjakan tetap komitmen dan tentunya bisa membanggakan banyak orang, tidak hanya untuk diri sendiri. Amin ya robbal alamin. Dan yang puasa hari ini, selamat berpuasa. Sabar, sebentar lagi kita mau buka puasa. Jadi insya Allah puasanya berkah. Dan tentunya nggak cuman bicara puasa makan dan puasa minum, tapi puasa bagaimana kita tadi ego, emosi semuanya ditahan sampai nanti 30 hari, dan selesai itu tetap jadi manusia yang lebih baik lagi. Asik. Ceramah sedikit ya. Oke, dan sebelum kita mulai untuk bicara mengenai tema hari ini, teman-teman bisa nonton di banyak sekali platform kita. Ada kurang lebih 10 di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga tadi ada Partai Perindo, ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya website yang Partai Perindo. Dan tidak hanya nonton, teman-teman biasa nanti juga bisa dapetin e-voucher. Ada total Rp500.000, dan 5 voucher ini masing-masing senilai Rp100.000 untuk teman-teman yang beruntung nantinya. Caranya gampang banget. Kalian cuma nonton ini, telaah ya, apa bahasan yang kita bisa dapat hari ini, dan nanti bisa di sum up atau diringkas dengan 1-2 kalimat, jadi kayak quote gitu. Nah, kalimat atau quote terbaik ini akan mendapatkan tadi voucher belanja gratis dari kita di sini. Nah, kalau tema hari ini adalah nggak apa-apa, ini bagus diperbincangkan biar kita makin melek ya. Kalau bicara hukum tuh literasi bro. Iya, ini penting karena anak-anak muda harus tahu dong literasi, baik itu digital, hukum, biar nantinya nggak salah kaprah. Murah banget, iya. Aturan hukum jual beli konten pornografi, ini tema kita hari ini ya. Ya ngeri-ngeri sedap, tapi buat aku nggak ngeri sih. It's something like, you know, memang harus diobrolin biar kita tahu arahnya kemana, dan ini juga jadi pelajaran banyak orang ya. Nah, narasumber hari ini adalah, ada Bang Ricky Margono. Assalamualaikum Bang Ricky. Waalaikumsalam. Puasa sejauh ini gimana pengalamannya? Alhamdulillah sehat, lancar, baik, semuanya lancar lah. Lancar ya? Lancar. Ada yang beda nggak di tahun ketiga pandemi ini puasanya buat Bang Ricky? Yang paling beda di bulan puasa ini sih ada jual beli konten pornografi itu soalnya. Bener. Yang only you kan? Iya. Only you kan? Iya. Tahu aku only you. Oke. Tapi itu sebenarnya kalau bicara fenomena ini ya sudah ada lama lah ya platform ini. Cuman baru. Kenapa di bulan puasa? Iya, dan meledaknya ya baru-baru ini. Cuman sebenarnya nggak hanya dia only you ya, tapi ada dia yang lain sebenarnya. Tapi ini lagi-lagi ya kalau bicara kasus hukum ya Bang Ricky ya, bahwa ada juga sebelumnya afiliator segala macam flexing. Jadi ini kalau gue ya ngelihatnya Bang Ricky bahwa ini adalah kayak pelajaran buat kita. Biar lebih melek lagi lebih melek lagi. Kalau kan orang-orang kadang nggak tahu ini benar atau salah ya secara hukum legal. Akhirnya mereka ya tadi ikut-ikutan bikin akhirnya ya lihat sendiri kan akibatnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum bicara mengenai only you, yes ya, yang juga kita tahu ada juga komika yang dipanggil polisi karena beli konten, which is menurut gua ya kok beli terus nggak tahu kalau disebarkan akan jadi apa, kalau nggak disebarin hukumnya gimana gitu kan. Nah, itu juga akan saya tanya nanti sama Bang Ricky. Tapi sebelum itu, Bang Ricky, siap. Kenalan sedikit dong. Oke. Bang Ricky ini backgroundnya advokat dan juga aktif di partai politik. Silakan, take your time. Ya. Halo, gue Ricky Margono. Saat ini saya sebagai Ketua Umum DPP LBH Perindo. Oke. Jadi
berawal dari tahun 2000. Gue kuliah 2001 ambil hukum di Trisakti. Oke. Kalau Trisakti itu bicara aktivis juga ya. Gitu. Jadi memang 98, udah kebawa lah dari situ. Ya sampai akhirnya dunianya aktivis ya berakhir di partai politik memang. Oke. Gitu. Jadi di partai politik, cuman karena backgroundnya adalah hukum, ya terus akhirnya ya kita terjun di advokat. Saya di advokat dari 2006. 2006. Umur 24 tahun belum waktunya buka kantor, kita udah buka kantor duluan. Seru tuh. Karena alhamdulillahnya ya diberi kesempatan lebih cepat daripada teman-teman yang lain, karena pada saat itu advokat itu biasanya sampai 4-5 kali untuk mendapatkan license-nya. Baru lulus ujiannya. Kebetulan gue cuma 1 kali terus lulus gitu. Mantul. Jadi pas di umur 23, 24 gue udah ngantongin izin sementara gitu. Jadi ya udah, jadi terjun lah ya. Akhirnya sampailah bermuara di sini di Partai Perindo. Jadi ketua umum LBH Perindo. Punya slogan yang hampir sama dengan Perindonya. Apa tuh? Untuk Indonesia sejahtera, cuman karena kita LBH jadi untuk Indonesia sejahtera yang berkeadilan. Asik. Gitu. Oke. Ya jadi memang kita buat sama-sama kita buat LBH ini sebagai satu wadah mencari keadilan bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik, Bang. Gitu. Kalau tadi kan lebih dari 1 dekade ya, istilahnya karirnya dan juga awal mulanya. Banyak anak muda ketika sekarang banyak lulusan hukum juga ya. Menurut gua hukum adalah salah satu jurusan yang banyak diminati. Baiknya ya makin ya banyak sarjana hukum, tapi minusnya juga makin banyak sarjana hukum yang abal-abal, nggak tahu mau kemana kan setelah kelar. Nah, Bang Ricky, tentunya ini kan generasinya pasti beda nih sekarang nih, milenial Gen Z. Nasihat apa sih Bang untuk anak-anak hukum nih yang sekarang masih sekolah, masih menimba ilmu dan masih struggle? Ada satu aja yang harus digarisbawahi. Boleh. Jangan puas sama Google. Asik. Serius. Why? Jadi hukum itu yang paling penting adalah kuasai teori yang dasarnya. Karena semua akan kembali kepada dasar. Kalau kita hanya melihat daripada Google, ya seperti anak-anak sekarang yang ada biasanya gue temuin setiap mau interview, mau masuk ke kantor gue, mereka semua itu karena googling, itu hasil tidak mentah gitu loh, tidak mateng cara penalaran hukumnya. Nah ini yang jadi masalah. Berarti dengan kata lain, bedanya ini, gue tambahin dikit. Gimana lu mau dibayar mahal? Gimana lu mau dibayar mahal ketika pengetahuan lu sama pengetahuan klien lu? Karena klien lu juga buka Google. Jadi begitu lu jadi lawyer, terus lu buka Google, klien lu sebelum ketemu sama lu juga udah buka Google gitu. Iya kan? So what's the difference? Jadi harus gimana bedanya? Experience? No. Apa? Kuasai teori-teorinya. Sebelum menjadi hukum itu ada norma, ada segala macam, itu harus dikuasai semuanya. Once sudah menguasai itu, yang lain berbicara googling dan segala macam akan kembali kepada teorinya. Dan gue nggak sedikit menangin perkara gagal pakai teori. Gitu. Jadi jangan puas cuman karena Google. Kuasai yang tadi norma, teori. Itu nasihat yang penting ya untuk anak-anak hukum ya. Jadi karena biar bisa survive ya Bang. Karena tadi lulusan banyak banget. Dan hampir semuanya sekarang 90% googling. Siap. Bang Ricky makasih loh tipsnya loh. Ini banyak nih anak hukum nih. Kamu hukum apa? Gravitasi. Hukum rimba. Hukum rimba. Aduh. Baik, Bang, sebelum kita ke tema soal tadi jual beli konten pornografi, LBH Perindo. Ini tadi yang Bang Ricky bilang. Ini kalau bicara pengalaman Bang Ricky bersama LBH Perindo, kasus-kasus apa yang udah diadvokasi dan pasti banyak kita ngebantu anak atau orang-orang yang marginal seperti itu? Banyak. Pertama, yang gue sedih banget adalah pada saat itu pencabulan terhadap anak-anak. Itu itu benar-benar ngena banget sih. Terus yang kedua, investasi bodong. Investasi bodong ini keywordnya adalah cuma satu, jangan mau cepet kaya. Itu doang. Tiga, pinjaman online. Pinjol. Nah, pinjaman online ini
yang kadang-kadang kita sedihnya ini adalah kita diminta bantu mereka, tapi memang ternyata mereka itu nggak mau bayar utang gitu. Memang betul ada hutang, ya? Iya, ada pengusaha pinjol yang dalam hal ini memang di apa namanya terdaftar di OJK, itu adalah yang benar, dan yang tidak benar banyak. Gitu. Cuma satu, jangan lupa bahwa Anda berhutang. Ya, walaupun dia di tempat yang ada di OJK kah, atau yang tidak tidak di OJK, tidak ada di OJK, tetap saja kuncinya adalah Anda bayar hutang dan harus membayar hutang. Iya, ya emang gitu Bang, harusnya. Cuman memang cara-caranya mereka untuk melakukan penagihan dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Ya, kita tahu kan kemarin beberapa bulan yang lalu pinjol sempat digerebek dan ada Pak Jokowi ngomong kan Pak Mahfud juga buka suara kemarin gimana kita ngelihat pinjol. Tapi kan lagi-lagi bahwa literasi Bang. Kadang masyarakat kita tuh nggak tahu ya, edukasinya juga kadang mereka nggak ngerti pinjol apa segala macam, resikonya segala macam, ya minjem aja, dan kadang yang dipinjem nih Bang bukan untuk yang produktif, konsumtif. Nah itu problemnya. Jadi uangnya memang hutang bukan buat muter ya, tapi buat beli handphone. Karena orang Indonesia sekarang ini lebih baik kelaparan daripada nggak beli paket dan tidak bisa membeli konten. Bener. Aduh, itu makanya aku bilang bahwa harusnya kita tadi ya melalui podcast ini kan kita bisa ngeliat tadi ya, educate people, right? Ya, bahasa Depoknya ya. Mengedukasi teman-teman. Ciamis kali ya. Iya bisa juga itu. Baik. Bang Riki, tapi kalau sebelum kita ke Only You ya, aku masih mau nanya satu Bang. Kalau ada yang nanya Bang Riki, what is the best thing about being lawyer or somebody who tadi helps others in this kind of law firm atau apa lain? What is the best thing about that? The best thing for me to being a lawyer, aku bisa ngebantu begitu banyak orang. Oke. Aku memang, gue tuh selalu berdoa ya. Gue selalu berdoa, ini bukan berceramah tapi doa gue itu doa gue tuh selalu bilang, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya bermanfaat untuk orang banyak. Exactly. Jadi begitu saya ini, gue sekarang buka kantor law firm. Untuk urusan capital, untuk urusan segala macam kita buat. Law firm ini memang komersil, dan dari law firm ini gue bisa menyisihkan 10% untuk membantu yang lain gitu. Jadi ini buat teman-teman mungkin yang orang tuanya pakai gue bayarnya mahal, nih gue kasih tahu bahwa 10%-nya itu ada buat orang yang nggak mampu gitu loh. Jadi kita bisa bantu mereka semuanya gitu. Karena emang ya kita tahu Bang, di aturan kita ya semuslim ya, rezeki kita ada berapa persennya itu punya terserah, orang lain. 2,5% punya yang lain. Cuma kalau gue lebih memilih dibesarin lagi lah ya 10%. kan. Why not? Why not? Why not? Kalau bisa lebih kenapa enggak? Benar. Luar biasa. Bang Riki, apapun yang Bang Riki kerjakan dan tadi yang disebutkan, semoga tetap lancar. Amin. Ya, yang penting sehat. Amin. Dan gimana tentunya banyak bermanfaat buat gue yakin, karena yang butuh LBH ya, khususnya tadi LBH Perindo pasti banyak orang-orang kecil yang nggak melek hukum, nggak punya uang pastinya, dan nggak punya kemampuan untuk kadang. Dan itu sedih banget. Iyalah. Ya, lu melihat itu sedih banget sih dengan mata kepala sendiri. Nah, ini juga perhatian buat kita ya, millennials, Gen Z, gimana bahwa hidup itu nggak hitam putih doang, ada warna-warni. Ya. Jadi kita kalau lo lihat yang tiap hari ya flexing apa ya oke, tapi kalau kita lihat lagi di luar sana banyak banget yang nggak bisa makan, entah itu ditipu lah, dicuri, bahkan tadi dilecehkan, atau mungkin membuat konten yang salah akhirnya dipidanakan. Oke, Bang Riki, kita kembali ke tema hari ini, dan tadi luar biasa cerita, ibaratnya kalau itu tuh introduction ya. Kalau di buku tuh mukadimah. Bener gak sih mukadimah? Asik bahasa gue. Baik, Bang Riki, kasus karena di sini sudah tertulis, saya akan menyebutnya dan membacanya dengan seksama, Mas Rangga ya, dan juga teman-temannya. Dea OnlyFans ya, ini dan Marcel Widianto. Bang, kalau kita lihat ini kan lagi heboh-hebohnya kemarin si komika ini dipanggil, dan banyak opini publik tuh ya banyak yang membenarkan, banyak yang juga menyalahkan gitu. Banyak yang mikirnya gini,
dia beli uang sendiri buat keperluan dia sendiri dan dia nggak nyebarin. Oke. Ada yang bilang, oh nggak dong, itu kan ibaratnya pornografi, emang nggak dilarang, dan ya yang beli juga harusnya kena hukum karena dia ikut andil gitu ya, ibarat jadi bisnis. Dan kalau bicara OnlyFans ini juga sebenarnya bukan hal yang baru ya kalau para penikmat, bukan penikmat ya, penggemar dunia maya ya, kita seliweran dengan kata-kata ini dan akhirnya oke, ada orang Indo ternyata berkarya. Dan bukannya satu ya, ada beberapa mungkin ya. Udah. Kalau dari kacamata hukum Bang, secara umum dulu, Bang Ricky melihat kasus ini seperti apa sih? OnlyFans itu kan adalah platform ya sebenarnya. Mungkin sah aja di luar. Oke. Ya karena kita lihat juga bahwa dia beradanya di Inggris kalau saya nggak salah. Ya. Tapi once dia masuk ke Indonesia, dilakukannya ada di Indonesia, ada. Nah ini kembali tadi azas dan teori. Ada azas nasional aktif. Wah, oke. Ya. Good. Jadi ketika itu dibuat di Indonesia, maka menjadi persoalan yang lain. Oke. Begitu dibuat di Indonesia, maka ini menjadi sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Walaupun di luar legal. Walaupun di luar legal. Oke. Begitu di Indonesia, pidananya main nih. Hidup langsung aktif pidananya. Oke. Gitu. Kalau lo bikinnya di Singapura, lo bikinnya di mana ya terserah lah ya. Bukan di wilayah perairan Indonesia ke sini gitu. Tapi begitu sudah masuk ke wilayah negara Indonesia, azas pidana itu bermain langsung. Oke. Hidup dia. Dan yang di sini kalau dari kasus ini, dia salah, yang beli juga salah. Ini dua mata pisau sih sebenarnya kalau gue bilang. Nggak bisa dibilang dia salah sendiri gitu. Karena oke, kita gua ngelihat dari komen-komennya teman kita yang M itu. Ya. Dia bilang mau membantu dan lain sebagainya. Ya. Cuman di sisi yang lain, jangan lupa bahwa apakah dia membeli konten itu ini menjadi masalah atau enggak? Apa jangan-jangan dengan dia membeli konten itu jadi pesanannya dia? Begitu menjadi pesanannya dia, ini menjadi masalah nih. Kalau pesanan ya, dan berulang ya, misalnya gitu. Ini menjadi pesanannya dia nih. Ini kan dia ngomong cuma membantu satu kali konten yang udah ada. Tapi begitu dia meminta dan dia memesan, itu di dalam pidana itu ada penyertaan dan dia bisa disebut sebagai otaknya. Oke. Ini kan jadi masalah. Itu logikanya ya. Iya. Ini jadi masalah karena ketika kita bicara masalah hukum pidana dalam hal ini, ini kan pidana yang ada di ITE dan pidana yang ada di pornografi porno aksi, undang-undang pornografi dan undang-undang porno aksi nih, ya. Tetap semuanya itu bermuaranya ke pidana, ya artinya memang secara hukumnya, secara umumnya memang ini adalah rezimnya hukum pidana, gitu. Jadi apa yang tidak diatur di dalam sini? Yang diatur di dalam sini hanya menyebarkan dan lain sebagainya. Tapi bisa dikembalikan ke KUHP. Kalau misalnya terbukti ternyata itu adalah sebuah pesanan atau sebuah permintaan atau sebuah suruhan, dia bukan hanya permintaan ya, tapi dia perintah. Bikin dong. Nah, siapa yang jadi otaknya sekarang? Terbalik kan? Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, ini yang didalami mungkin ya. Kita lihat nanti gimana perkembangannya. Oke, kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya, tapi gue positive thinking. Positive thinkingnya dia ngebantu. Dia ngebantu ya kan. Lucu sih komen kemarin, kayak stand up gitu ya, kayak lagi open mic ya. Tapi ya, it's okay. Punya argumentasi masing-masing. Oke, kalau kondisinya seperti itu Bang Ricky. Tapi kalau kondisinya memang dia cuma membeli sekali dengan jumlah yang disebutkan, terus nggak menyebarkan, bisa kena atau enggak? Sepanjang tidak menyebarkan, memang di dalam situ ada mendistribusikan, bahasanya ada mendistribusikan. Ya, saya kalau lihat nih unsurnya, itu ada mendistribusikan, ya, terus mendistribusikan dan mentransmisikan, ya. Jadi kalau dimaksud mendistribusikan itu yang mengirimkan nih, sama menyebarkan informasinya. Itu bisa ya. Iya. Tapi kalau mentransmisikan adalah mengirimkan itu tidak kepada banyak orang.
tidak kepada banyak orang. Iya. Berarti kalau aku ke Mas Juno, nggak apa-apa. Itu mentransmisikan, kena. Oke. Kena. Berarti intinya kalau udah berpindah tangan kita yang istilahnya mepaskan gitu ya, mentransferkan atau menyebarkan walaupun cuman gue ke siapa gitu, atau itu bisa kena. Oke. Apalagi yang membuat link, karena yang membuat link itu adalah menyebarkan linknya aja juga kena. Oke. Dia artinya bisa membuat orang mengakses. Oke. Nah itu ada distribusi, transmisikan, terus sama menyebarkan. Jadi misalnya saya beli, walaupun tadi atau misalnya saya beli terus teman saya nggak sengaja ngelihat, terus dia bikin link si C misalnya orang ketiga, dan dia bisa kena juga. Oke, jadi syaratnya adalah bahwa mau disebarin ke 1 orang 2 orang, tapi kalau sudah menyebarkan even ke 1 orang. Karena yang dipermasalahkan adalah kontennya. Oke. Artinya begitu menyampaikan, memberikan satu aja, begitu kontennya ada persenggamaan di situ, ada telanjang atau seolah-olah telanjang. Nah ini hati-hati, seolah-olah telanjang. Seolah-olah telanjang itu seperti apa sih? Seolah-olah telanjang itu kayak perempuan pakai baju tipis, terus payudaranya kelihatan buletan bentuknya, dan ada tonjolannya di situ. Atau yang laki-laki misalnya memakai celana pendek, terus akhirnya tonjolan menonjol yang bisa ditonjol-tonjolkan. Selain bakat. Selain bakat. itu masuk ke situ. Bang, kalau abang bilang tadi seolah-olah telanjang kalimatnya. Yang bajunya tipis atau yang menonjol. Tapi kalau pakai pakaian dalam enggak loh? Oke. Kalau pakai pakaian dalam enggak ya? Enggak. Tapi kalau tadi bajunya tipis dan nggak pakai pakaian jadi dalam, terlihat telanjang tapi tertutup gitu, terbungkus. Ada tirai tapi tirai tipis. Padahal telanjang. Itu bisa ya. Tapi kalau pakaian dalam nggak? Kalau memakai pakaian dalam, maksudnya di dalamnya dipakein lagi pakaian dalam? Tidak. Nggak. Baru mau nanya. Karena di Instagram sering banget kan? Terlalu banyak gitu. Yang tiba-tiba wow gitu ya. Berani ya. Nggak apa-apa. Beda orang beda prinsip hidupnya. Oke, ini bisa dipahami. Soalnya itu ada di dalam penjelasannya. Ada dalam penjelasan pasalnya. Telanjangnya itu seperti itu. Nah, ini bisa dipahami. Jadi kalau adik-adik di sini mau berbikini atau bercelana renang, ya di kolam renang pastinya ya. Harus di tempatnya. Oke. Tapi inget nggak, Bang Ricky? Ingat nggak teman-teman, ada satu artis lah ya berbikini di jalan raya. Sempet ya istilah protes lah ya. Iya. Jadi lampu merah ya? Iya, kalau nggak salah kayak. Iya. Mbak itu. Sempat ditangkap kan? Porno aksi. Ya. Itu kategorinya gimana, Bang? Dia kan berbikini. Tidak pada tempatnya kan? Tidak pada tempatnya. Porno aksi jatuhnya. Oke. Dan makanya tadi tetap salah. Gini, kembali lagi ke awal bahwa saya bilang tadi, sampaikan bahwa gue bilang kalau orang bicara hukum itu tidak hanya bicara letterleh peraturan. Tapi bicara norma. Makanya gue bilang kuasain azas dan norma itu. Jadi kita ngelihatnya tuh dengan kompleksivitas ya. Iya. Bukan satu rule gitu ya. Sama ini contoh konkret yang paling gue suka bawa gitu ya. Apa tuh? Di ruang persidangan nggak ada tulisan dilarang kencing. Boleh kencing? Boleh. Di ruang persidangan. Permisi Pak. Kebelet mungkin nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak mungkin kan? Itu norma kan? Nggak ada tulisan nih bos. Gitu. Tapi itu norma gitu loh. Jadi kalau lo mau bicara berbikini di pantai, itu memang tempatnya. Tapi ketika lo berbicara berbikini di jalan raya, ada norma kesusilaan yang harus dikedepankan. Paham sejauh ini? Paham kan? Jadi bicara hukum itu memang tidak letterleh sesuai dengan undang-undang, enggak. Good. Karena ada teorinya ya, di dalam hukum itu ada pertama kepastian hukum. Kedua ada keadilan. Ketiga ini kemanfaatan.
Ya, kemanfaatan inilah yang dicari sama orang. Lu manfaat lu apa? Ada di tengah-tengah jalan lu pakai bikini. Oke. Gitu loh. Siap. Gitu. Bang Riki, lanjut lagi. Kita masih ke OnlyFans ini. Berarti yang tadi ya, kalau kita lihat si siapa Marcel ya, seperti itu ya. Kalau istilahnya situasi-situasi yang bisa dihadapkan ya, ketika mungkin nanti perkembangannya seperti apa. Kalau Dea sendiri, ya. As a content creator. Ya pasti salah bagi masyarakat banyak. Bukan secara undang-undang salah. Oke, dari kacamata Bang Riki, membedanya seperti apa? Tadi gue bilang, secara undang-undang jelas udah salah. Okay. Salah. Okay. Karena dia menyebarkan persenggamaannya dia. Oke. Ini kita nggak pakai apa sensor-sensor nih bahasanya nih. Nggak apa-apa. Karena memang bahasa undang, masih bahasa Indonesia. Dan memang bahasa undang-undang ya. Benar. Bahasa undang-undangnya ada. Dia menyebarkan persenggamaan. Itu sudah salah. Clear. Kalau dia bilang bahwa gua mau buat di OnlyFans yang ada di luar. Di luar. Tetap aja lu ngelakuinnya di sini. Oke. Tetap aja lu ngelakuinnya di sini, artinya lu berada di wilayah Indonesia, NKRI, maka undang-undang pidana berlaku atas lu. Oke. Dia tidak ditahan karena tadi masih kuliah, masih apalah alasannya. Ya, gua mendengar itu. Ya, memang gini, masalah penahanan itu adalah yang cerita yang berbeda lagi. Kenapa dia ditahan itu karena biasanya karena ada kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Masalah penahanan. Jadi kalau masalahnya sekarang Dea tidak ditahan itu karena dia masih kuliah, pasti ada pertimbangan yang dua lagi. Nggak ngaruh juga kali lu mau diumpetin kayak gimana, udah nyebar juga itu barang. Gambarnya. Artinya sudah tidak akan ada yang namanya hilang barang bukti. Ya. Tinggal yang dia melarikan diri. Nah, kalau ternyata keluarganya memberikan jaminan, artinya menjamin bahwa dia tetap tidak akan kemana-mana, dia tetap akan ada masih dengan kuliahnya dan lain sebagainya. Dan di situ ada, kalau saya tidak salah itu, kalau gua nggak salah tuh ada wajib lapor. Dia wajib lapor seminggu 2 kali, gitu. Jadi sepanjang dia tidak melakukan itu dan ada tetap melakukan wajib lapornya, ya itu kewenangan kepolisian atau dalam hal ini penyidik. Hukuman kalau untuk ya walaupun kita masih semuanya masih mengalir ya, masih dinamikanya luar biasa. Seberapa damage-nya ini untuk seseorang ketika mereka punya konten terus dikomersialkan, dijual? Hukumannya tuh berapa? Ada maksimalnya, gue buka undang-undang ya. Sure. Karena kita pernah punya kasus ya beberapa waktu yang lalu. Bukan berapa waktu yang lalu. Ya 6 tahun. 1 dekade lah ya. Artis besar. 6 tahun dengan dengan denda 1 miliar. Ya, lalu ada juga yang paling singkatnya 6 bulan. Tapi paling lama 12 tahun juga ada. Ini pasal-pasal yang gue sebutin ini yang memang yang dikenakan kepada mereka. Bisa kena mereka ini ya. Jadi Bang Riki, jangan pernah mikir iseng-iseng ya, bakal ya udah paling diperiksa atau apa. Ini ada rule yang sangat ya tadi yang disebutin. Yang ngeri tuh ketika lu iseng-iseng adalah lu boleh-boleh aja lu iseng-iseng mungkin sama istri, sama suami lu atau sama pacar lu, terserah deh. Cuman mesti pikirin ketika handphone itu hilang. Handphone itu hilang ketika dia, artinya gini, ketika dia menyebar ada muka lu di situ, yang pertama kali dilihat adalah siapa yang bikin ini. Masalah dia mau menyebarkan atau tidak, dia harus dicek dulu, dipanggil dulu. Bener nggak lu bikin ini, tujuannya apa? Koleksi pribadi. Misalnya dia bilang koleksi pribadi, tapi kejadiannya tersebar. Ini yang jadi masalah, gitu loh. Makanya udahlah. Nggak usah gitu-gitu, cukup di memori aja gitu kan. Ya. Biarkan itu menjadi kenangan. Bukan begitu? Bukan. Oke. Jadi teman-teman yang nonton ini kira-kira tadi ya situasinya, logikanya seperti itu. Jadi dari sudut hukum, karena penting biar kita juga tahu bahwa mungkin beberapa orang tadi menganggap ini kan webnya atau platformnya luar negeri, nggak apa-apa gue bikin ya, gue platformnya luar negeri ya,
Tapi lagi-lagi nggak bisa, dan ini berarti jadi insight buat kita Bang Ricky bahwa apapun yang ada di NKRI ya tadi asas nasional aktif ya, itu bisa memang beda negara beda hukum pastinya. Dan kalau tadi melanggar di Indonesia walaupun di luar legal ya tadi tetap aja salah di sini. Ini kalau bicara OnlyFans ya, yang aku pernah baca juga bukan di Indo doang, Bang Ricky. Ada konten kreator Singapura juga sama ditangkap polisi karena ya tadi nggak sesuai dengan aturan hukum Singapura. Ada hal itu tadi OnlyFans juga. Dan berarti kalau ada orang Indonesia yang bikin konten di luar negeri, negara yang memang ya tidak menjadikan ini masalah, nggak apa-apa dong, karena dia di luar. Tar dulu. Tapi pas dia balik atau gimana? Enggak. Kalau di luar nggak ada masalah. Oke. Silakan. Tapi ntar dulu. Gimana? Kalau dia misalnya bikinnya di sebuah kapal pesiar berbendera Indonesia, dia di luar perairan Indonesia, memang dia tidak ada di Indonesia, tapi kapal dia Indonesia. Kapal dia adalah kepemilikan Indonesia. Itu sudah menjadi negara Indonesia di situ. Nah, balik lagi misalnya contoh kita bikin pesawat, gimana pesawat AirAsia ke Bangkok. Gue lagi ada di atas. Tergantung pesawatnya ini daftarkan AirAsia Indonesia apa AirAsia Bangkok. Ternyata pesawat itu pesawat AirAsia Indonesia. Dia tidak berada di wilayah negara mana-mana. Itu Indonesia yang mengatur di situ. Wow. Ini bagus nih insight-nya. Kadang kan orang ada yang pengen mungkin adrenalin ya kan, tiba-tiba dia mungkin masuk ke WC gitu ya, mau ngapain kayak terserah lo ya di dalam situ. Once lu bikin di situ, lu ada di Indonesia, bos. Oke, anak muda paham? Jangan coba-coba ya, karena emang ya tadi karena kadang ya namanya masih muda ya, pengen coba-coba, adrenalin rush, iseng-iseng bodo amat gitu. Ternyata semuanya ada aturan, tapi ya bagus untuk kita tahu bahwa contoh-contoh kayak gini tuh bikin kita makin melek ya. Tapi sebenarnya prinsipnya satu sih kalau gue lihat, bahwa when it comes to law ya, ke hukum ya, memang nggak bisa pemahaman lu pribadi, ngerti nggak? Ya, ada hal yang memang tadi norma-norma ya, let's say, dan tadi culture. So that's budaya. Why you need a good lawyer. Oke, asik. Come to? What? Ya. Semuanya. Any lawyer especially? No. No. Bang Ricky. We got it. We got all those reasons dan juga excuses terkait ini. Nah, kalau sebenarnya ya, kalau kita lihat Bang, konten kreator yang ya punya banyak macam-macam beginilah ya. Nggak cuma deh, ada platform-platform lain yang memang luar biasa beraninya ya, dan orang-orang Indonesia juga kadang yang bikin. Kok cuman Dea gitu? Kenapa yang lain juga kayak bukan dibiarkan? Mungkin karena nggak seheboh itu atau apa? Tapi kan ini fenomenanya bahwa sebenarnya Dea tuh cuman satu dari banyak yang juga mungkin punya kreasi seperti itu. Apa yang harus dilakukan pemerintah biar orang-orang ini atau masyarakat ya, biar ya tadi dengan kasus ini belajar dan jangankan iseng ya, coba-coba bikin aja bisa mikir. Karena kan sekarang jujur ya, banyak sekali konten yang memang porno, let's say gitu, di media sosial, yang kadang juga biasnya tuh kadang enggak kok ini enggak porno gitu, tapi lagi-lagi bahwa untuk kesehatan mata anak-anak dan juga orang-orang di bawah umur itu nggak boleh. Apa rule kita tuh, peraturannya strict nggak sih, atau memang kadang law-nya kita, hukumnya undang-undang pornografi dan pornografi tadi memang strict. Kayak karet? Strict. Oke. Strict. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah biar nggak ada dea-dea yang lain? Ya gini, kalau menurut gue, ya pemerintah memang harus memang kalau kita mau ya konsisten menjalani peraturan yang ada gitu loh. Harus konsisten. Kalau enggak ya akan jadi kayak gini, banyak buktinya yang mungkin kata tadi disampaikan ada dea-dea yang lain gitu. Nah sekarang dea sudah masuk, artinya masuk itu dalam artian sudah perkaranya sudah masuk, sudah bisa diproses segala macam. Memang ini berharap menjadi sebuah pembelajaran karena memang ini heboh juga ya. Ya cuma setelah ini ya
ya mungkin akan banyak konten-konten kreator yang keringat dingin nih. Gitu. Karena setelah ini ya kan. Karena polisi Indonesia ini udah canggih bos alat-alatnya. Udah tinggal dia tergantung nih mau apa enggak. Sekarang kalau dianggap bahwa ini udah meresahkan betul-betul, ini kan sekarang ini kan pilot project nih. Oke, benar. Pilot project. Lihat yang lain keringat dingin nggak? Nah, keringat dingin yang lain masih berbuat, bertingkah ya. Sikat. Oke. Cuma kalau sekarang ternyata udah gitu ya udah pada tiba-tiba ngambil wudhu sholat tobat ya udah gitu. Kan gitu. Nah, better stop than late though. Iya. Right? So you better stop. Tapi gini, gue ngobrol juga beberapa minggu lalu sama Mbak Zoya, seksolog. Oke. Gue bilang, kenapa sih Mbak pornografi atau kita nonton porno bahaya? Bang, kan itu manusiawi ya. Let's say ya ini pemikiran ya, nggak apa-apa gitu kan. Mbak Zoya bilang, tapi ini gue menarik, gue yang oke. That's why ini dilarang gitu ya. Karena berdasarkan ya dari seksolog ini, data yang dia lihat dan juga risetnya Bang, bahwa untuk orang-orang khususnya yang kerja di industri kreatif kayak kita ya, showbiz segala macam ini, tiap hari terpapar pornografi ya, terpapar tontonan yang jelek gitu ya, yang seperti itu akan mengurangi kreativitas ya, akan mengurangi kreativitas dan damage-nya semakin lama kerusakan otak gitu. Logikanya nih, banyak orang yang akhirnya selalu sering terpapar porno Bang, nggak punya saking seringnya nonton ngerasa udah biasa aja gitu, nggak ada hasrat atau yang berumah tangga pun gitu. Kadang mereka ingin menemukan passionnya gitu, akhirnya nonton tapi lama-lama jadi lost. Nah itu salah satu contoh, dan itu kenapa kita memang ya generasi muda ya, anak-anak muda ya, it's something natural, it's so human untuk ngelihat hal-hal yang seperti itu. Tapi lagi-lagi when it comes to let's say maniac over ya, ya kalau sesuatu yang too much emang nggak baik. Dan ini penting buat kita. Itu dari seksolog ya? Iya. Kalau gue dari hukum boleh nggak? Boleh, silakan. Ya. Kalau gue ngelihat yang kejadian-kejadian contoh yang gue pegang kayak misalnya kejadian apa namanya ya, bapak sodomi anaknya sendiri, mencabuli anaknya sendiri. Lalu yang tadi yang gue bilang di PLBH Perindo itu megang ada orang yang mencabuli anak-anak kecil. Karena di dalam konten pornografi itu, kalau menurut gue akhirnya pada saat itu membuat fetish juga. Exactly. Nah tiba-tiba orang yang mungkin punya keinginan sama anak kecil, terus tiba-tiba di dalam pornografi ada cerita tentang kayak begitu, semakin membakar dia untuk melakukan kejahatan itu gitu. Itu kejadian kok. Alright. Itu kenyataan. Bisa logikanya memang. So ya itu sih kalau dari sudut pandang ya, dari banyak perspektif ya, kenapa kita harus tadi aware sama masalah gini. Dan kembali lagi ya, I don't wanna judge ya, karena nobody's perfect, tapi lagi-lagi manusia, kalau kita punya ilmu harus diingatkan ya. Yang salah memang harus salah, yang benar ya memang benar gitu. Dan ini tugasnya kita anak-anak millennials dan Gen Z ini untuk tadi lebih melek lagi gitu, literasi kita baik itu di dunia digital, hukum dan sekitar, biar makin tahu nih apa yang ada di bangsa ini. Dan kalau kita lihat juga ada demo ya kemarin-kemarin terkait pemilu segala macam. Pesan aku sih sebagai anak muda ya Bang, bahwa kita nggak perlu tahu banyak lah istilahnya mendalam, tapi at least you know what happens ya, you know bahwa bangsa gua lagi ini problemnya, itu at least gua tahu what to do gitu ya. Gua boleh pesan sedikit? Sure man. Jadi dulu gua punya adik kelas yang saat ini dia itu jadi YouTuber ya cukup masuk 10 besar. Oke, good ya. Wow. Dia berawal dari Twitter. Once gue pernah ngomong sama dia, karena gue ngerasa dia satu organisasi sama gue, dulu ada organisasi di kampus. Itu keanggotaannya seumur hidup. Jadi kita bisa ngomong tuh bisa kapanpun. Jadi once gue udah jadi lawyer, dia jadi hakim apa segala macam, gue bisa ngingetin, masih bisa ngingetin, lu jangan macam-macam jadi hakim ya, karena organisasi itu karena diciptakan memang untuk seumur hidup supaya kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Tweetnya dia tuh banyak banget followers ya, Twitternya, gitu ya. Once gue pernah satu kali gue ngomong gini, bro, cobalah lu satu hari sekali aja nge-tweet tentang bangsa lu. Gue pernah ngomong gitu, demi Allah gue pernah ngomong gitu. Kenapa? Karena paling nggak followers lu tuh banyak banget bro. Gue bilang gitu. Kalau
satu kali aja, cuman satu kali tweet aja dalam misalnya di hari Jumat lu satu kali nge-tweet aja di maghrib gitu. Bahwa tentang bangsa lu, kita buat gini yuk. Apa aksi yang positif lah, apalah terserah lah. Satu kali aja. Gue cuma dijawab kayak yang bener lu bang. Nah, ini menurut gue dengan lu satu kali itu tidak akan merusak nilai jual lu. Gitu maksud gue. Tapi paling tidak tetap kita sebagai bangsa Indonesia masih bisa saling mengingatkan satu sama lain. Itu yang paling penting sih menurut gue. Karena gue percaya Bang Ricky bahwa ignorance ya, kecuekan itu ada cikal bakal nanti satu hal itu hancur gitu. Kalau kita lama-lama suatu hari nanti pasti lama-lama kita menormalkan yang memang tadi yang salah ya. Ya udahlah diwajarkan. Ini udah mulai loh, bro. Kalau kita ngomong parenting nih misalnya contoh, ya kan, anak kecil dia mainan air. Terus kita marah, nggak boleh kayak gitu. Terus yang satunya bilang, nggak boleh, anak kecil nggak boleh dibilang gitu. Lah, salah adalah salah. Kita harus ingetin. Kenapa? Karena nanti hubungannya dengan bertahun-tahun lamanya setelah dia melakukan itu. Dia sudah tidak tahu lagi mana batasan, yang mana salah, yang mana benar. Ini yang jadi masalah. Bang Ricky, gue lupa tadi nanya satu aja sebelum kita ke pesan dan kesan. Kalau yang tadi kita kembali ke kasus laptop. on defense. Ya, kembali ke laptop. Ya, punya laptop. Betul. Bang, yang subscribe, yang bayar. Kayak gue misalnya, gue bayar nih langganan si A. Gue salah nggak? Nggak. Why? Karena lu nggak mendistribusikan, lu cuma nonton. Kecuali gue ngerekam terus gue kasih ke orang. Yes. Good. Simple. Karena di dalam undang-undang semua yang di ini kan tidak mencerminkan bahwa lu kecuali lu mengirim, lu mendistribusikan, atau lu yang berpenampilan telanjang, atau lu yang bersenggama di foto dan segala macam, itu yang jadi masalah. Kalau lu cuman ya artinya lu bayar, lu apa segala macam, subscribe itu ya sorry to say, that's okay. Gua harus ngomong belum ada aturan ya. That's really okay. Coba tanya diri kalian, ada di depan saya. Saya sih nggak kenal ya, nggak tahu saya. Saya cuma taunya kolang kaling, es blewah. Gue kekurangan es blewah. Blewah enak banget. Ketemunya sama bakwan sama lontong dengan sambal kacang. Gue udah yang gue ketemu selama puasa ini adalah ubi ungu. Iya. That's a blessing sih. Oke, Bang Ricky, ini kita udah hampir selesai. Satu Bang Ricky, mungkin semuanya tadi ini is such a fruitful discussion ya. Bagus banget. Banyak banget insightful yang di sini kita bahas. Harusnya banyak sesi ya kalau bicara hukum, biar kita juga makin ya hal-hal kayak gini kan mungkin bagi orang sudut pandangnya udah porno gitu ya. Tapi ada hal yang bisa kita gali biarnya nanti ini benar, ini salah. Semoga next time kita punya lagi sesi-sesi lain. Mari pesan untuk anak-anak millennials Gen Z di luar sana, nggak yang kuliah hukum doang, untuk siapapun yang mungkin berkarya atau struggle, apa yang harus kita pahami ketika melakukan sesuatu agar kita tidak tadi melanggar hukum, dan juga kita tahu bahwa simpelnya gimana sih tahu yang benar dan salah ya, mungkin terlalu luas ya, legal segala macam. Tapi kalau Bang Ricky sebagai lawyer, apa pesannya untuk anak-anak millennials Gen Z yang kadang terburu-buru posting ini posting itu, nggak mikir gitu ya? Intinya semua dari pembicaraan kita adalah tentang tanggung jawab. Good. Tentang tanggung jawab. Artinya apapun yang lo lakukan ya lo harus siap dengan tanggung jawab. Konsekuensinya apa? Ya. Begitu juga lo hasilnya baik ya, itu bagian bentuk daripada tanggung jawab lo sebagai manusia, memang harus berbuat baik. Gitu. Jadi memang intinya tanggung jawab. Ya. Ini kadang yang lupa nih. Banyak yang ngerasa medsos I can do anything. Makanya gue bilang gini tadi, semua itu kembalikan ke awal. Kalau mau sedikit lu menggoogling, sejatinya manusia ini turun ke bumi itu untuk apa sih? Kan gitu. Ya, selain untuk berkembang biak dan lain sebagainya. Dia salah satunya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Artinya lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri. Kenapa gue bilang bermanfaat untuk orang lain adalah wajib bertanggung jawab ya? Karena ya mohon maaf, tapi kita bisa melihat apapun yang terjadi kepada kita dari orang lain itu adalah refleksi tanggung jawab kita. Betul atau enggak? Silakan
Apalagi kita yang punya banyak followers, yang punya ya role model lah ya. Tapi nggak harus banyak followers. Nggak perlu. Kakak aja tuh role model buat adik-adiknya. Kita di kantor juga role model buat ayah kepada anak-anaknya. Ya. Jadi memang kita harus tahu bahwa ibu kepada anak-anaknya. Ya, banyak orang yang kadang look up to us, ya, ngelihat kita sebagai role model ya. Kita punya tanggung jawab itu. Makasih banget Bang Ricky. Sama-sama, senang banget gue. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat. Thank you buat teman-teman juga ya, di Gen Z ya, di podcast ini. Ya di podcast ini semuanya juga jangan lupa tanggung jawab, termasuk puasa adalah tanggung jawab kita. Exactly. Oke. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, ini campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan itu adalah dari semuanya itu. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Benar sekali. Itu lagi-lagi yang kita emphasize ya, tanggung jawab nih. Partai Perindo yang memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri untuk bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan. Ada DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungi partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kalian yang tadi sudah memberikan quotes selama pembicaraan kita, obrolan kita, akan dipilih 5 pemenang nantinya minggu depan di Instagram Partai Perindo, diumumin di sana @partaiperindo. Lagi-lagi Bang Ricky sehat untuk kedepannya, apapun plannya, insya Allah apapun yang kita kerjakan adalah ladang amal untuk kita. Amin. Dan gue senang sekali karena gue nggak tahu ya, kita anak muda tuh memang tadi energinya luar biasa, kadang salah, wajar. Nah ini pentingnya kenapa kita belajar sama orang yang mungkin umurnya lebih jauh, karena pengalaman tuh nggak bisa. Jangan gitu dong, kayaknya jauh banget umur gua. Iya Bang, sorry deh. Oke deh bro. Baik, Bang Ricky. Gue baru 38. Oh ya ampun, iya benar, masih muda emang. Aku bilang tuh pengalaman, kan Bang Ricky pengalamannya banyak. Masih muda. Pastinya. Baik, cuman jenggot gua aja nih Pepsodentnya nggak hilang-hilang. Ini kena odol. Gua pikir tadi bekas kolak. Bekas kolak. Kolak coklat bro. Ya mungkin kolak yang ini santannya itu. Oke, Bang Ricky, thank you banget. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sign it out, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.